Halo, selamat pagi. Selamat pagi anak-anakku kelas 8C. Halo Elda, selamat pagi. Halo anak-anak, tolong beri reaction thumbs up yang bisa mendengar suara Miss Yeni ya. Halo Edo. Halo Tania, Jason, Angel, Jeremy, Kristo. Hai Rida, selamat pagi anak-anakku semuanya. Iya, Aurelia, selamat pagi. Miss Yeni harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita akan mulai pelajaran agama. Halo Adel, Adelin selamat pagi nak. Siapkan buku agamanya ya nak ya, siapkan juga Alkitabnya. Oke, tapi sebelumnya kita awali dengan doa, kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu ya. Iya, Angel silakan pimpin doa nak. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami masih bisa hidup sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bisa berkumpul belajar bersama Tuhan, walaupun dengan online belajaran. Tuhan Yesus berkati kami akan belajar agama budi pekerti. Tuhan Yesus berkati kami agar mengerti pelajaran baik, juga berkati Miss Yani yang mengajarkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Angel sudah berdoa untuk kita semua ya. Terima kasih. Baik anak-anak, untuk hari ini ya, Miss Yani meminta kalian untuk login ke Moodle nak dengan user dan password kalian. Ya, sudah siap? Silakan login ke Moodle. Oke, untuk pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, jadi yang perlu diperhatikan untuk hidup yang dipimpin Roh Kudus, yang pertama, masih ingat? Kita review sebentar. Yang pertama, mematikan manusia lama. Ya, di mana manusia lama itu hatinya dipenuhi dengan si jahat ya. Jadi hidupnya dikontrol oleh si iblis, di mana yang bertahta di dalam hatinya adalah si iblis, sehingga selalu melakukan tindakan-tindakan kejahatan, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, dan sudah terbiasa untuk melakukan hal tersebut. Jadi manusia lama harus dimatikan. Setelah mematikan manusia lama, mengenakan manusia baru. Agar hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka mengenakan manusia baru. Jadi manusia baru adalah manusia yang hatinya dipenuhi oleh firman Tuhan. Kemudian Roh Kudus yang memimpinnya senantiasa, yang bertahta di dalam tahta hatinya adalah Yesus Kristus, sehingga selalu melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah. Nah, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus menjadikan umat Allah hidupnya selaras dengan firman Tuhan. Itu mengenai yang sudah kita pelajari di hari sebelumnya. Dan untuk saat ini ya, Miss Yani akan memberikan tugas mandiri yang sudah Miss upload di Moodle. Kalian boleh login ya. Jadi kalau kalian sudah login, oke, akan muncul tampilan seperti ini. Kalian kelas 8C, diklik. Oke, kemudian perhatikan, lihat untuk materi Roh Kudus, ya, ini diklik. Oke, sudah. Kemudian kalian lihat file yang judulnya Tugas Mandiri Hidup Dipimpin Roh Kudus. Oke, kemudian klik bagian file ini. Ia akan muncul filenya dalam bentuk PDF ya anak-anak. Ini kalian boleh klik langsung, setelah diklik dia akan terunduh dengan sendirinya. Setelah otomatis dia akan terunduh. Kalian bisa lihat tugasnya. Ya, jadi untuk tugas mandiri,
Oke, di sini tampilkan seperti berikut ini ya. Kalau sudah kalian unduh, berikut ini di sini tampilkan, di sini share screen. Ya, mengenai tugas mandirinya, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, kompetensi dasarnya menyajikan berbagai contoh cara hidup orang beriman yang dipimpin Roh Kudus. Nah, baik kalian silakan siapkan Alkitabnya, kemudian baca dan renungkan Galatia 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26. Kemudian setelah selesai membaca dan merenungkan Galatia 5 ayat 16 sampai 26 ya. Kemudian kalian tuliskan cara hidup lama berdasarkan Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Oke, cara hidup manusia lama. Kemudian tuliskan cara hidup manusia baru berdasarkan Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Kemudian untuk bahan introspeksi diri ya, setelah membaca dan merenungkan Galatia 5 ayat 16 sampai 26 ya, sebagai bahan introspeksi diri, hal-hal apa sajakah yang pernah kamu lakukan yang menunjukkan kehidupan manusia lama? Oke. Setelah itu kalian lihat yang nomor 5, setelah membaca dan merenungkan Galatia 5 ayat 16 sampai 26 sebagai komitmen untuk diri sendiri. Ya, hal-hal apa sajakah yang perlu kamu lakukan supaya dapat hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Oke, demikian untuk tugas mandirinya untuk hari ini ya. Jadi untuk tugas mandiri tersebut ya, kalian bisa menuliskan jawabannya dengan mengetikkan di Microsoft Word. Nah, silahkan. Nanti boleh disimpan dalam bentuk PDF, kemudian dikirimkan ke Moodle. Atau kalian bisa juga menuliskan jawabannya dengan tulis tangan ya, dituliskan di buku tulismu. Kemudian kalian foto, setelah itu dikirimkan ke Moodle. Oke, bisa dipahami? Tolong beri reaction thumbs up kalau sudah mengerti mengenai tugas mandirinya. Halo anak-anak? Iya, Rida sudah mengerti nak, Jason sudah, Aurel, Jeremy, Elda, iya. Anak-anakku yang lain bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Bisa dipahami penjelasan Miss Yani mengenai tugas mandirinya? Edo sudah ya, iya Tania sudah. Oke, terima kasih Adel. Adel sudah paham? Iya, Sevilla. Oke, Angel, oke. Baik, terima kasih anak-anakku. Kalian boleh mengerjakan ya. Dimulai dari sekarang sampai dengan pukul 9. Ya. Oh, ada pertanyaan. Ridas mengenai proyeknya terakhir. Ridas sudah selesai untuk proyeknya, Nak? Kalau sudah selesai langsung dikumpulkan ke Moodle ya, Nak ya. Oke, jangan ditunda lagi, jangan menunggu besok. Ya, kalau besok pasti ada tugas yang lain lagi. Oke nak, segera diselesaikan ya. Bisa dikumpulkan hari ini segera. Ya, baik anak-anak, Miss Jenny harapkan untuk tugas mandiri ini kalian bisa menyelesaikannya hari ini ya, supaya kalian bisa langsung mengirimkannya ke Moodle ya. Jangan sampai menunda lagi supaya tugas-tugas kalian tidak menumpuk. Oke, ya, diselesaikan dulu sekarang ya nak ya. Baik, silahkan mengerjakannya. Tetap semangat. God bless you. Halo anak-anakku, kelas 8C bagaimana? Apakah sudah selesai? Apakah ada kendala? Kalian bisa mengerjakannya ya. Baik, Miss Yani akan membacakan yang sudah mengumpulkan ke Moodle untuk tugas mandirinya. Oke. Yang sudah Miss Yani terima di sini adalah Jeremy, Edo, Kristo, Kennedy,
Emmanuel Jason, dan Adeline. Ya, baik, Miss Yani ulangi yang sudah mengumpulkan tugas mandiri hari ini ke Moodle adalah Jeremy, Edo, Christopher, Kennedy, Emmanuel Jason, dan Adeline. Ya, baik. Iya, oke. Baik anak-anak, bagi yang sudah menyelesaikannya, tolong segera dikumpulkan ke Moodle anak-anaknya supaya kalian tidak lupa mengumpulkannya ya. Tapi bagi yang belum selesai, masih ada waktu untuk mengerjakannya. Oke, kalian bisa mengumpulkannya nanti. Ya, tapi Miss Yani minta supaya jangan ditunda-tunda ya, supaya kalian tidak kelupaan ya, karena pasti banyak tugas yang lainnya lagi dari mata pelajaran yang lain supaya tidak numpuk tugas kalian segera dikumpulkan. Oke, untuk Tania ini menginfokan ke Miss Yani jam 3. Oke, segera nak ya, jam 3 sore Tania kumpulkan ya. Untuk Edo, oke. Untuk proyeknya dikumpulkan nanti jam 3 sore. Ya, segera ya nak ya, tolong diingatkan kembali. Baik, mengenai tugas proyeknya ya, yang sudah mengumpulkan di Moodle ya anak-anak di sini bacakan yang sudah mengumpulkan di Moodle adalah Jeremy, Steven, Ridas, wah mantap Ridas nih. Kemudian Niel, Christo, Kennedy, Emmanuel Jason, Adeline, Tania, Wulan, Elda, Aurelia, Graciela Ivory yang sudah mengumpulkan ke Moodle. Oke, Miss Yani ulangi membacakan yang sudah mengumpulkan proyek di Moodle. Ya, Jeremy, Stephen, Ridas, Niel, Christo, Kennedy, Emmanuel Jason, Adeline, Tania, Wulan, kemudian Elda, Aurelia, Graciela Ivory. Itu yang sudah mengumpulkan proyek ke Moodle. Ada yang waktu itu mengalami kendala pengumpulan proyeknya untuk mengalami kendala dengan Moodle-nya, sudah mengumpulkan ke Miss Yani melalui WA untuk Alicia ya. Nah untuk Alicia bisa dikirimkan kembali proyekmu nak ke Moodle ya nak ya. Oke ya, sudah bisa diterima sih tugasnya, tapi tolong dikumpulkan juga ke Moodle ya Alicia ya. Baik anak-anakku yang belum mengumpulkan tugas proyeknya, kalian masih ada waktu terakhir hari Selasa besok ya nak ya. Tolong jangan ditunda, kalau seandainya proyekmu sudah selesai hari ini, segera kumpulkan ke Moodle ya nak ya. Oke, baik, apakah ada pertanyaan mengenai tugas proyek dan juga tugas mandiri hari ini? Bagi yang belum mengumpulkan, Miss Yani ingatkan segera dikumpulkan ya nak ya, jangan ditunda lagi, jangan sampai kalian diingatkan kembali pada saat kalian mau persiapan PAS ya. Miss Yani harapkan supaya sebelum PAS semua tugas-tugas kalian sudah terpenuhi, sudah dikumpulkan. Supaya pada saat PAS nanti kalian benar-benar hanya fokus belajar untuk penilaian akhir semester. Oke? Baik anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan, Miss Yani akhiri untuk pelajaran agama dan budi pekerti pada pagi hari ini ya, di hari Senin tanggal 23 November 2020. Mari kita tutup dengan doa.
Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami sepanjang hari ini. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Biar Engkau senantiasa mendidik kami, Engkau senantiasa memberikan pengertian kami, Engkau senantiasa menuntun setiap langkah-langkah kami, agar kami senantiasa berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak kelas 8C dalam persiapan mereka untuk menghadapi penilaian akhir semester. Tuhan yang menuntun mereka senantiasa, Tuhan yang memberikan hikmat bagi mereka, Tuhan yang memberikan kepintaran bagi mereka, Tuhan yang memberkati mereka dalam segala persiapan mereka, agar mereka bisa belajar dengan baik dan juga mereka bisa mengikuti penilaian akhir semester dengan jujur dan bertanggung jawab. Berkati mereka dengan kesehatan ya Tuhan, dan juga berkati orang tua mereka yang Kau percayakan dalam mendidik mereka. Terpuji nama Tuhan kekal selamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Baik anak-anak, untuk pelajaran agama dan budi pekerti misiani akhiri, kita ketemu lagi besok ya, di hari Selasa tanggal 24 November 2020. Persiapkan pelajaran selanjutnya yaitu pelajaran fisika. Tetap semangat, sampai jumpa, God bless you, bye-bye. Ya. Oke, teman-teman mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami mau mulai belajar, berkati kami dari awal hingga akhir. Tuhan, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin, thank you Aurelia. Ya, pada pagi ini kita akan membahas kisi-kisi. Oke, semoga terlihat di slide-nya kalian. Jadi materi yang akan keluar di PAS semester 1 atau semester ganjil, dia terkait dengan materi gerak lurus, hukum Newton, pesawat sederhana, usaha dan energi. Ya, yang kita sudah pernah bahas, kita sudah pernah diskusikan. Jadi ada beberapa tugas yang mungkin sudah kalian kerjakan, ulangan untuk gerak lurus, tentang hukum Newton, kemudian membuat mind map, pesawat sederhana, usaha dan energi. Nah, untuk yang fisika, IPA-nya itu dia ada 30 soal, terbagi menjadi 2, 15 untuk fisika dan 15 lagi untuk IPA-nya, biologi dan kimia. Nah, untuk soal fisika, dia terdiri dari nanti jenis-jenis gerak lurus, menghitung besar jarak, perpindahan, dan kecepatan, menghitung percepatan, menghitung gaya yang bekerja pada suatu benda, menganalisa hukum 1, 2, 3 Newton. Nah, ini nanti sudah siapkan soal-soalnya yang mungkin akan mirip dengan soal PAS. Lalu untuk pesawat sederhananya, mengklasifikasikan jenis pesawat sederhana, menghitung gaya kuasa dan tuas, menjelaskan pengertian usaha, dan menghitung usaha dan energi. Oke, kalau sudah, yang ini kita lanjut dulu ke sini. Jadi membesar gitu. Oke. Jadi sebelum membahas kisi-kisi, Miss review dulu yang sudah kita pelajari, rumus-rumusnya. Jadi nanti itu untuk PowerPoint-nya, soal-soalnya Miss akan kirimkan ke Moodle. Silakan kalian orat-oret dan dikerjakan, hasilnya juga nanti kalian harus kirimkan ke Moodle. Oke, silakan disiapkan bukunya atau orat-oretnya. Jadi untuk yang fisika,
Gini dia ya. Oke, tunggu sebentar. Cari posisi kursornya dulu. Oke, jadi Miss lanjutkan ke sini saja kalau begitu. Siapkan LKS-nya agar kalian bisa melihat rumus-rumus yang akan digunakan. Jadi materi yang pertama kita bahas adalah GLB, GLBB, gaya, dan hukum Newton. Itu di LKS-nya, dia ada di halaman 35. LKS halaman 35. Yang sudah kita pernah bahas, jarak, perpindahan itu berbeda, kecepatan dan percepatan. Sudah ya? Oke. Siapkan orat-oratnya. Kita mulai dari yang nomor 1. Jadi yang ini silakan kalian jawab di chat karena tidak perlu orat-oret. Sebutkan masing-masing 2 contoh GLB, GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Soal nomor 1. Oke, Jeremy. Jason. Oke. Aurel, Jason, Jeremy, Adeline, Martial,
Oke. Ada Jeremy, ada Martial, ada Aurel, Jason, sama Adeline. Yang lain? Jawabannya sudah benar. Yuk yang lain, Miss minta pendapatnya juga. Jawabannya. Oke, ada Elda. Ya, enggak masuk Adeline. Elda, betul. Lanjut. Cuma 2 bab saja, Adel. Oke, akan ada lagi yang menyusul ini jawabannya? Oke, Miss anggap nomor 1 kalian bisa semua ya. Kita lanjut. Sehingga di sini Miss juga sudah sediakan untuk jawabannya. GLB itu seperti yang kalian sudah ketik. Contohnya pergerakan jarum jam dan rotasi bumi. GLBB dipercepat contohnya adalah ketika menuruni bukit dan menjatuhkan bola dari ketinggian tertentu. Atau dari lantai 2, lantai 3. GLBB diperlambat yaitu mengerem kendaraan atau berhenti di saat ada lampu merah dan menaiki jalan tanjakan. Next. Number 2, kita masuk ke mana yang namanya jarak, mana yang namanya perpindahan. Kenny berjalan sejauh 9 km ke arah utara, kemudian berbelok ke timur sejauh 12 km. Jadi hitung jarak dan perpindahan yang dilakukan Kenny. Diingat bahwa kalau jarak itu ditotal semua, kalau perpindahan dia tergantung nanti gambarnya jadi gambar apa. Bentuknya akan siku-siku, Pitagoras kah? Atau ke kanan dikurangi ke kiri, kayak garis bilangan. Jadi misalkan ketika dia ada arah, menyebutkan arah, lurus ke utara, belok ke barat, ke selatan, atau ke timur, kalian harus buatkan seperti penanda arahnya. Betul. Martial perpindahannya salah. Jason juga perpindahannya salah. Oke, Aurel sama Martial, Jason jaraknya sudah benar 21 km. Lalu ada, oke, nggak bisa kita cari, bagaimana caranya kalian cari perpindahan? Dikurangkah atau dibagaimanakan? Karena dia bentukannya ini tidak ke kanan dan ke kiri, nggak bisa langsung dikurang. Awalnya dia ke utara, habis itu dia belok ke timur. Nah setelah itu cari perpindahannya. Yang dipakai adalah Pitagoras, yang akar-akar itu. Makanya Miss bilang kalian harus gambar kalau ada dia menyebutkan tentang arah. Jadi kalian harus buatkan dia, ini utaranya, kemudian ini timurnya,
Dia jalan ke utara dulu. Oke, anggap ini lurus ya. Dia jalan ke utara 9 km, kemudian belok dia ke timur sejauh 12 km. Jadi perpindahannya, oke. Harus dibuatkan gambarnya. Karena dia berupa soal cerita. Yang ini 9 km, sehingga perpindahannya ini posisi awal, kemudian ini posisi akhir, tarik garis. Nah, jadi untuk cari perpindahan, ini kita misalkan adalah X, untuk mencari X-nya adalah kita pakai akar. 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Coba dihitung berapa itu kira-kira perpindahannya. Adeline juga salah perpindahannya. Yep. Betul, Adel. Good, Martial. Elda bisa? Elda ketemu berapa? Aurel ketemu berapa, nak? Oke, yang lain? Jason benar. Edo. Christopher. Angela. Stephen. Graciela. Kennedy. Shanil. Kemana kalian? Darren. Betania Putri. Halo. Bisa, Edo? Yang mana disebut jarak, yang mana disebut perpindahan? Sevilla, Gabriela, Alexis. Oke, Aurel, betul? Diingat ya, kalau misalkan nanti dia ada menyebutkan arah utara, timur, selatan, barat, jadi kalian harus buatkan dia tanda panah atau penanda arahnya seperti yang ini. Buat utaranya di mana, timurnya di mana, selatannya di mana, dan baratnya di mana. Kemudian baru kalian gambarkan. Oke. Nah, jadi jaraknya itu tinggal dijumlah. Karena jarak merupakan total semuanya, 9 ditambah 12 sehingga sama dengan 21 km. Kalau perpindahannya sama seperti yang Miss gambarkan tadi, dia berbentuk Pitagoras, sehingga menjadi akar 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Dijumlahkan jadi akar 225 dapatnya adalah 15 km. Okay, next. Go to the question number 3. Sebuah kendaraan mempercepat dari 5 meter per sekon menjadi 55 meter per sekon selama 5 sekon. Berapa percepatan yang ditempuh kendaraan tersebut? Nah, sekarang kita sudah masuk ke
percepatan atau acceleration. Di sana ada kecepatan awal 5 meter per sekon, kecepatan akhir 55 meter per sekon, waktu yang ditempuh 5 detik. Jadi yang dicari adalah A-nya. Salah, Martial. Jadi untuk mencari A-nya, ini pakai delta V per delta T, V akhir dikurangi V awal, atau VT min V0 dibagi dengan waktunya yang sudah disediakan di sana. Adele betul? Jason, Aurel, Martial. Kecepatannya harus dikurangi dulu. Ya, betul, Martial. Angela ketemu. Good. Elda. Dia kecepatan awalnya kan 5, kecepatan akhirnya adalah 55. Jadi 55 itu dikurangi 5, dibagi 5. Nak. Jason, benar? Lima dikurangi 5? 50, Elda. 50 dibagi 5? Oke, good. Nah, jadi A, acceleration-nya atau percepatannya sama seperti yang Miss sudah buatkan rumusnya, delta V per delta T. Jadi, harus ada kecepatan awal dan harus ada kecepatan akhir, kemudian mereka dikurang, dibagi dengan waktunya. Dapatnya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Sudah? Oke, next. Nah, kita sekarang masuk ke gaya. Untuk jarak perpindahan kecepatan-percepatan sudah, lanjut kita ke gaya. Diketahui terdapat 3 gaya yang bekerja pada suatu benda dengan arah ke kanan, ketiganya ke kanan, berarti nilainya positif ketiganya. Masing-masing besarnya adalah 12 Newton, 8 Newton, dan 10 Newton. Jika massa benda 5 kg, maka percepatannya menjadi
Kita masuk ke rumus gaya sama dengan massa dikali percepatan. Sehingga untuk mencari percepatan, ini sama dengan gaya totalnya dibagi dengan massa bendanya. Karena tiga gaya itu arahnya ke kanan semua, jadi mereka dijumlahkan ketiganya. Dibagi dengan massa total. Betul, Jason, Ridas, Aurel, Adeline. Kan itu baru gayanya aja Elda, kan dapat 30. Nah, sekarang 30-nya dibagi 5, berapa hasilnya? Jason benar? Oke, sehingga acceleration-nya adalah 6 meter per sekon kuadrat. Jadi ini ya, dijumlahkan dulu dia semua, kemudian baru dibagi 5 dengan massanya. Sudah? Ada yang ditanya nomor 4? Kalau tidak, Miss lanjutkan. Next. Sebutkan masing-masing satu contoh yang mengalami atau yang memenuhi hukum 1, 2, dan 3 Newton. Masing-masing satu saja contohnya. Oke, dicari dulu yang mana termasuk contoh gerak dari hukum 1, 2, dan 3 Newton. Kalau di LKS itu dia ada di halaman 47. Aurel, ini untuk hukum berapa?
Yap. Mm. Oke, ada Edo. Elda. Adele. Ridas. Yap. Oke, salah satu contohnya seperti yang kalian sebutkan tadi sudah benar. Kemudian hukum 1 Newton itu juga ada contohnya adalah ketika motor melaju dengan kecepatan tetap atau kecepatan konstan 20 meter per sekon. Yang hukum 2 Newton mendorong mobil yang mogok. Hukum 3 Newton kaki akan terasa sakit saat menendang pintu. Oke, itu untuk hukum 1, 2, 3 Newton, contohnya. Next. Ya. Masuk ke sebutkan jenis-jenis gaya. Ada gaya apa saja yang kalian ketahui? Minimal 4. Minimal 4 gaya. Oke, lanjut. Ya, Edo.
Oke, benar. Aurel, Elda, Adele. Ya. Jadi, jenis-jenis gaya itu ada gaya gesek, gaya dorong, gaya tarik, gaya pegas, gaya otot, gaya gravitasi, gaya listrik, gaya magnet. Dan sama seperti yang kalian sebutkan, ada gaya berat, gaya normal, gaya sentuh, gaya tak sentuh. Jadi kalau gaya sentuh itu klasifikasinya gaya gesek dan gaya dorong, itu gaya sentuh. Kalau yang tak sentuh, gaya gravitasi, gaya listrik, itu yang tak sentuh. Oke, sudah, Miss anggap sudah, kita lanjut. Nah, nomor 7. Masuk ke pesawat sederhana. Masih ingat nggak ini rumusnya apa? Jadi untuk usaha dan pesawat sederhana, dia ada di halaman 61. 61 dan 67. Untuk di pengungkit, tuas, jengkat-jengkit, ada rumus begini, masih ingat enggak? W dikali LB sama dengan F atau FK dikali LK. So, yang dicari adalah kuasanya. Kalau kuasa berarti yang ditanya itu adalah FK-nya. Berapa nilai FK-nya? Yang di sini beban, dia termasuk ke W. Kemudian ini adalah LB. Yang ini adalah LK. Dicari FK-nya berapa. Panjangnya LB dan LK tidak usah dirubah menjadi meter, biarkan dalam sentimeter. Tinggal masukkan ke rumus, berapa kira-kira hasilnya. LK atau FK? Ya, benar. FK itu satuannya Newton, Adele.
Martial. Oke, jadi yang lain kalau bingung, kan yang dicari adalah FK. Ini yang dicari. Sehingga nilai FK ini untuk mencari FK, dia sama dengan W dikali dengan LB dibagi LK-nya. Jadi 800 dikali 40 dibagi 160. Ridas, betul. Aurel. Oke, yang lain. Ketemunya berapa? Ya benar, Adel. Oke. Jadi jawabannya adalah 200 Newton. Sudah? Oke, Miss lanjutkan. Nah, setelah pesawat sederhana yang tipe pengungkit, rumusnya itu, kita masuk ke usaha, ada di halaman 60. Sandra mendorong sepeda dengan gaya 30 Newton sejauh 120 cm. Jadi hitung usaha yang dilakukan. Di halaman 60 LKS, usaha atau W itu sama dengan F kali S. F-nya gaya, yang satuannya Newton, kemudian S itu satuannya yang senti, 120, tetapi senti harus dirubah ke meter. Jadi ini adalah F, kemudian yang ini adalah S, tapi dia harus dirubah menjadi meter. Lalu untuk mencari W atau usahanya adalah tinggal dikali nanti. S-nya sudah harus dirubah menjadi meter. Oke, ada Elda, Aurel, Adel. Sudah ketemu? Ridas. Baik, jadi jawabannya di situ sudah benar, yaitu 36 Joule. Itu usahanya. Nah, selain kalau usaha itu F kali S, ada nanti juga kalian harus pelajari energi potensial, M kali G kali H, dan energi kinetik setengah MV kuadrat. Nah, sekitar di situ saja jenis-jenis soalnya.
dari pembahasan tentang gerak, hukum Newton, usaha dan energi, serta pesawat sederhana. Ya, mungkin nanti akan ada beberapa pengertian apa itu yang disebut dengan usaha, apa yang disebut dengan gaya, dibaca-baca juga teori-teorinya. Oke, untuk pembahasan kisi-kisi sampai di sini dulu. Nomor 7. Oke. Jadi nomor 7 ini, siapa tadi itu yang minta? Kennedy? Ya, tapi untuk nanti siang, karena nanti Miss kirimkan ininya dulu. File PDF-nya ini, baru nanti kalian jawab orat-oretnya, atau jawab langsung di Moodle-nya nanti dikirimkan. Oke, sudah ya Kennedy ya? Bisa? Ya. Ya. Kalau sudah, ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada pertanyaan, Miss akhiri. Ayo Miss minta Kennedy, tutup dengan doa nak. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati kami selama pelajaran fisika Tuhan. Sebentar lagi kami akan mulai pelajaran bahasa Bali. Tolong berkati kami agar kami bisa menyelesaikan soal-soal dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Thank you Kennedy. Terima kasih anak-anak yang sudah aktif dalam chat, dalam bertanya. Sekian pembelajaran hari ini. Selamat beristirahat dan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Terlambat. Sebentar. Miss Intan. Miss Intan. Kameranya bermasalah ya, Miss ya? Iya, enggak mau dia loh. Anak-anak bisa mendengar suaranya Miss dengan jelas? Kalau bisa direspon dulu dong dengan jempolnya. Oke, terima kasih. Yang lainnya kemana nih? Oke, baik. Untuk hari ini anak-anak, kita akan mengerjakan tugas K4 ya kalian. Proyek Bahasa Bali tentang Krune. Itu ada di Moodle, sudah miss up di Moodle. Jadi untuk hari ini kalian harus buka Moodle semuanya. Cari di sana tugas K4 Proyek Bahasa Bali kelas 8 semester 1. Sudah. Kalian lihat di sana semuanya. Di sana ada satwa yang judulnya Ibelok Meli Bebek. Ya, Ibelok Meli Bebek. Di satwa itu, di filenya itu ada 2 halaman. Halaman pertama adalah satwa Ibelok Meli Bebek. Halaman kedua itu ada tabel, di mana di sanalah kalian akan membuat atau mengklasifikasikan kata-kata yang ada dalam satwa Ibelok tersebut. Ya, caranya adalah kalian baca dulu satunya Ibelok, lalu kalian ambil kata per kata, masukkan ke dalam tabel. Ya, setelah kalian masukkan dalam tabel, kalian masukkan dia termasuk jenis kata apa? Apakah dia Krunelingga, ataukah dia Krunetiron, atau Krunepolah, Krunesatme, atau Krunedwilingga. Ya, kata-katanya itu sudah ada di satwa Ibelok tersebut. Jadi per paragraf satwa itu kalian ambil kata-katanya. Kalau misalnya ada kata ditulis lebih dari 1 kali atau 2 kali, itu kalian cukup tulis sekali saja.
Ya, dibuka dulu Moodle semuanya anak-anak. Oke, sudah kalian buka Moodle-nya? Di sana kan Miss mencantumkan ada 10 nomor. Tapi itu kan banyak dia ya satunya. Jadi kalian bisa tambahkan lagi baris di bawahnya. Jangan cuma buat 10. Kalau kalian buat semakin banyak, nilainya juga semakin bagus. Tapi kalau 10 aja, ya nilainya standar seperti itu. Karena jumlah kata dalam satu e-blog Milih Bebek itu banyak, jadi Miss minta kalian buat lebih dari 10. Ya jangan cuma 10. Oke, 8C. Miss pantau ya. Waktu kalian sampai 11.35. Setelah 11.35 maka kalian tidak akan bisa lagi mengirim tugasnya. Jadi diusahakan mengirimnya itu sebelum jam 11.35 anak-anak. Sudah? Silahkan dikerjakan. Kalau misalnya kalian tidak mengerti dengan katanya, boleh ditanya langsung ke Miss. Miss ini artinya apa? Miss akan jelaskan. Miss kasih tahu artinya ya. Miss sudah bilang ya, buatnya lebih dari 10. Jangan cuma 10. Waktu kalian banyak anak-anak, 1 jam. Kalian tinggal mengklasifikasikan kerunonya saja. Oke. Tugasnya ini, Miss ulang ya. Tugasnya ini kalian unduh filenya di Moodle. Setelah itu kalian buat, ya ada kolom
di halaman kedua tugasnya itu, kalian klasifikasikan kata per kata yang ada dalam satu i blok meli bebek ke dalam tabelnya itu, ya. Contohnya seperti ini. Ini share screen deh. Kalian klasifikasikan. Misal ada contoh di sana kata ketuturan. Ketuturan itu berasal dari kata dasar tutur mendapatkan awalan ke dan akhiran an. Maka dia akan berubah menjadi krune tiron. Nah, di sebelahnya itu wangun krunenya adalah wangun krune tiron seperti itu. Jadi kalian tinggal mengklasifikasikan saja seperti yang sudah Miss jelaskan tempo hari. Sudah? Lalu kalau misalnya kalian bertemu kata ulang, gede-gede, cenik-cenik, liu-liu, nah itu kalian klasifikasikan juga dia ke dalam bangun kurno yang mana. Jangan hanya membuat kurno dwilingga saja, tapi masukkan dalam jenis kurno dwilingganya. Apakah dia kurno dwi samalingga, dwi mayalingga, atau dwi besanalingga. Sudah? Tapi kalau kurnotironnya kalian cukup tulis kurnotiron saja. Tidak usah tulis kurnotiron dengan pengantar, tidak usah kepanjangan. Cukup tulis kurnotiron atau kurnolingga atau kurnosatme atau kurnopolah. Ya di sana sudah ada 2 contoh yang Miss berikan. Kalian ikuti itu. Bangun kurno ini dia adalah jenis kata. Dia termasuk jenis kata apa ya? Lalu di bawahnya ada kata satwa. Satwa ini termasuk di wangun krune lingga karena dia belum mendapatkan imbuhan apapun. Ya masih murni dia, masih berupa kata dasar. Oke, ini 2 contohnya. Sisanya kalian buat sendiri, ambil di sini. Kalau tidak mengerti artinya, bisa ditanyakan langsung ke Miss. Ingat ya, jangan hanya membuat 10. Buat lebih. Ada banyak ini, ada 5 paragraf. Kalian bisa ambil banyak sekali kata-kata di sini. Ya, masukkan di wangun kurunnya. Jangan hanya buat 10, ingat. Oke, temen nih ada yang nanya, bat-bat. Bat-bat itu berat. Bat-bat itu berat-berat. Oke, bat-bat itu berat-berat ya. Mepincer. Mepincer itu artinya berputar. Berputar-putar. Ya, Miss ketikkan saja nanti kalau misalnya temannya nanya lagi kan bisa dibaca di sini. Enggal-enggal. Oke. Enggal itu cepat. Enggal-enggal itu cepat-cepat anak-anak. Cepat-cepat bisa, buru-buru juga bisa. Ya, siapa lagi? Silahkan ditanyakan.
ngenjuhang. Oke, ngenjuhang itu artinya memberikan. Ketuturan. Ketuturan itu diceritakan. Kememai. Kememai itu kesana kemari. Oh, blog-blogger. Blog itu bodoh. Blog-blogger itu dibodoh-bodohi. Ya, blog-blogger itu dibodoh-bodohi. Ayo, yang lain silahkan ditanyakan kalau memang belum mengerti artinya. Ngemulihang dari kata mulih. Iya, benar. Ngemulihang dari kata mulih. Yang artinya pulang, ngemulihang itu memulangkan. Bisa. Mokoh-mokoh itu gemuk-gemuk. Ya. Mokoh itu gemuk. Mokoh-mokoh. Gemuk-gemuk. Di Subane. Di Subane itu, dijelaskan ya. Di Subane itu berasal dari kata dasar sube yang artinya sudah. Di Subane ini setelah dia mendapatkan pengantar dan pengiring, maka dia menjadi sesudah atau setelah.
Oke, nge-lab. Nge-lab. Bentar loh. Nge-lab ini berasal dari kata dasar lab. Yang artinya lepas. Nge-lab ini melepaskan. Basangne. Itu dari kata dasar basang. Basang yang artinya perut. Kalau di teks dia basangne ini pasti kata gedeg sajan basangne. Maksudnya itu dia sangat marah anak-anak. Sampai apa ya? Marahnya itu tidak bisa diungkapkan gitu. Ngerengkang itu dia ngerengkang itu bergumam anak-anak. Ngerengkang bisa dikatakan bergumam. Sedek dina anu pada suatu hari itu maksudnya. Ayo silahkan ditanyakan lagi. Kalau tidak ada, kalau ada yang tidak dimengerti silahkan.
Ngelangi itu berenang. Ya, ngelangi berenang. Dase, ya dase itu krunalingga dia. Ngelangi berenang, dase krunalingga. Oke. Beliang itu dibelikan. Peken pasar. Tondena itu disuruh. Uyung kosong. Beliang itu dibelikan, pekan itu di pasar, tondena disuruh, uyung itu artinya kosong. Sudah, ada lagi? Silahkan. Adepine. Oke. Adepine dari kata adep artinya jual. Adepine itu dijual.
adepina dijual. Tukake itu maksudnya tukade nih. Tukade itu sungai. Terus welange. Nah, welange itu dimarahi. Kipekane. Kipekane itu apa ya? Kalau di Indonesia kan? Menoleh bisa. Tukade kata dasarnya tukat. Mendapatkan akhiran e. Uli itu bahasa Indonesianya dari. Oke, tawang itu tahu. Sawireh itu karena.
Bunyi itu ya termasuk Purnalingga karena dia mendapatkan imbuhan apapun ya. Bunyi itu artinya ucapan atau bunyi juga bisa, tergantung konteks kalimatnya seperti apa. Iya, bunyi itu termasuk Purnalingga ya. Kalau lebang itu lepaskan atau melepaskan. Belok itu artinya bodoh. Waktu kalian masih 10 menit lagi. Silahkan dikerjakan dengan baik. Kalau sudah selesai, di-up dan langsung konfir ke Miss. Biar Miss cek pekerjaannya ya. Oke, Miss cek. Sevilla juga sudah. Trisi Alicia sudah. Elda juga sudah. Tania sudah. Kensin sudah masuk. Jeremy juga sudah. Kennedy Leonardo sudah. Ya, itu yang sudah masuk. Yang lainnya dikerjakan dulu. Kalau sudah, langsung di-up.
Up-nya langsung di Moodle ya anak-anak. Nunjuhang itu kata dasarnya enjuh, ya enjuh itu beri. Nunjuhang itu enjuh atau beri.
Oke, cek. Emmanuel Jason sudah masuk. Adeline sudah. Graciela Ivory sudah. Josefila juga sudah. Masih 10 menit lagi. Stephen Su, Edo, Martial, Edo sudah masuk. Martial juga. Masih ada 9 menit. Silahkan. Kalau sudah langsung dikumpulkan.
Aurelia Samantha, sudah? Masih 5 menit, silakan di-up tugasnya dulu. Darren, sudah. Jeremy sudah, Kensin sudah. Miss, Ya, saya salah kirim dokumen yang di bahasa Bali. Boleh kirim lewat WhatsApp? silahkan. Alisa Maharani belum, Wulan Febrianti, Senil, Kade Alfi, Gabriela Maria, Christopher Perez, Angela Josephine, Alexis Sarah. Silakan segera di-up tugasnya sampai jam 11.40 ya. Oke, karena jam bahasa Balinya sudah habis, Miss tunggu sampai jam 11.40. Lewat dari itu kalian tidak bisa lagi ngirim tugasnya ya. Oke, sekian untuk hari ini anak-anak. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Tugasnya ditunggu sampai 11.40. Oke, terima kasih.